Halo, welcome back. Selamat datang kembali di channel saya Ekonomi Trainer SPD. Hari ini saya akan mencoba membahas soal tentang logika. Nomor 1, berdasarkan penjelasan tentang tautologi dan kontradiksi. Jadi silakan Bapak Ibu Bu ingat tentang apa itu tautologi dan apa itu kontradiksi. Selesaikan masalah berikut ini dengan menuliskan langkah-langkahnya. Oke, kita punya argumen jika P maka Q dan jika R maka Q, maka jika P maka R, maka Q. Oke, langkah-langkah pengajarnya adalah sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu silakan kerjakan berikut dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Karena di sini ada 3 premis atau pernyataan. Jadi ada pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R. Berarti akan ada 8 pernyataan. Kalau 2 yaitu P dan Q berarti ada 4. B, B, S, S. Nah, itu untuk yang P dan Q. Jika ada 3, P, Q, dan R, maka akan menjadi 8. Itu 2 pangkat 3. Sehingga untuk P, nilai kebenarannya adalah B, 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 S, 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 S. Oke, silahkan diperhatikan ya yang di sini. Nilai pernyataan Q yang ini dan nilai pernyataan R ini. Oke, silahkan hati-hati. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel nilai kebenaran. Pertama, buat kolom P, buat kolom Q, dan buat kolom R. Kemudian kita buat tabel kebenaran untuk jika P maka Q didapatkan ini. Kemudian jika R maka Q didapatkan ini. Dan jika P maka R, maka Q yang ini. Kemudian jika P maka Q dan jika R maka Q, kita cari nilai tabel kebenarannya yaitu yang ini. Sehingga ini dengan ini kita cari nilai kebenarannya menghasilkan kolom terakhir. Ini mendapatkan nilai B, 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 S. Oke. Seandainya ini nilainya B, berarti kan semua pernyataan nilai kebenarannya bernilai benar. Kalau semua pernyataan nilainya benar, maka itu artinya apa? Tautologi. Kalau semua nilai pernyataannya bernilai salah, maka itu adalah kontradiksi. Sedangkan di sini, apakah ini tautologi? Tidak, karena ada satu yang bernilai salah. Apakah ini kontradiksi? Tidak, karena hanya satu yang bernilai salah, sisanya bernilai benar. Jadi kesimpulannya apa? Ini bukan tautologi ataupun bukan kontradiksi. Oke, itu jika dibuktikan dengan tabel nilai kebenaran. Kita juga bisa membuktikannya dengan menggunakan aljabar proposisi. Oke, jadi yang pertama adalah kita ingkar dulu. Maaf, ini anggap M, ini anggap N. Jika M maka N, nah, sesuai dengan hukum implikasi, maka akan menjadi negasi M atau N. Ya, saya ulang. Ini M, ini N. Jika M maka N, kalau hukum implikasinya akan menjadi negasi M atau N. Kemudian gunakan hukum De Morgan. Oke, yang ini ya. Negasi dalam kurung negasi P atau Q dan negasi R dan atau Q. Silakan ini digunakan hukum De Morgan sehingga mendapatkan yang seperti ini. Oke, untuk lebih lengkapnya silakan bisa dipahami dulu atau dilihat. Oke ya, nanti silakan hukum-hukum ini dipelajari. Memang untuk menggunakan aljabar proposisi sedikit susah ya, ketimbang kita menggunakan tabel nilai kebenaran. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba, sehingga nanti kalau kalian Bapak Ibu mencoba, nanti di sini akan mendapatkan satu hasil yang ekivalen dengan P atau Q atau R ya. Jadi bisa dikatakan ini bukan merupakan tautologi ataupun bukan merupakan kontradiksi. Mungkin ini agak sedikit ribet ya atau rumit. Jadi kemudian yang nomor B ada pernyataan P dan negasi P dan Q. Nah, sama karena ini hanya ada dua yaitu pernyataan P dan Q. Jadi akan mendapatkan 2 pangkat 2 yaitu 4, yaitu yang untuk P BBSS dan nilai Q BSBS. Nah, kita cari negasi dulu P, negasi dari P. Karena P lah BBSS, maka negasi P-nya SSBB. Sesuai dengan tabel nilai kebenaran bisa diperhatikan seperti ini.
kita akan mendapatkan nilai hasil pada kolom terakhir yaitu S, 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 S itu salah. Karena semua nilai pernyataan pada kolom terakhir bernilai salah, maka itu disebut dengan kontradiksi ya. Ini juga bisa kita buktikan dengan aljabal proposisi. Ini. Kita punya pernyataan ini P dan negasi P dan Q. Kita gunakan hukum asosiatif. Jadi P dan negasi P dijadikan satu, negasi dan Q. Kemudian ada namanya hukum komplement. Silahkan dibaca kembali modulnya. Jika P dan negasi P itu akan menghasilkan nilai F. F itu false ya, false. Itu artinya salah. Kemudian jika false dan Q sesuai dengan hukum identitas, maka akan menghasilkan nilai F. Kalau F itu artinya apa? Salah. Berarti bernilai salah, karena kalau bernilai salah itu artinya merupakan suatu kontradiksi. Oke, jika ada yang saran atau mungkin saya salah penyampaian, bisa nanti dituliskan di kolom komentar ya. Ini sepenuhnya tidak benar atau sepenuhnya tidak salah. Saya hanya ingin berbagi, bukan bermaksud untuk menggurui. Bagi yang sudah mahir atau paham, mohon masukannya. Jadi kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi. Kemudian nomor 2, saya punya soal. Tuliskan bukti validitas silogisme hipotesis dengan menggunakan hukum aljabar proposisi. Jadi sebenarnya silogisme hipotesis ini juga kita bisa buktikan validitasnya dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Namun di sini saya akan mencoba menggunakan hukum aljabar proposisi. Nah, silakan Bapak Ibu ingat bahwa bentuk argumen pada silogisme hipotesis adalah jika P maka Q dan jika Q maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Ini kan silogisme yang pernah kita dapatkan waktu di SMA dulu. Nah, kita akan membuktikan bahwa validitas ini, argumen ini merupakan suatu tautologi. Kenapa tautologi? Karena biar dia bernilai benar atau sehingga kita bisa menyebut itu valid atau sah. Oke, yang pertama, jika P maka Q sesuai hukum implikasi, maka negasi P atau Q. Jika Q maka R, maka hukum implikasinya adalah negasi Q atau R. Jika P maka R, maka hukum implikasinya adalah negasi P atau R. Kemudian, kan ini masih dalam berupa implikasi ya, maaf, ya benar implikasi. Jika maka, anggap ini M. Jika M, maka N. Kalau hukum implikasinya adalah negasi M atau N. Yang ini ya. Ini adalah N, ini adalah M, ini negasinya. Kemudian silakan gunakan hukum De Morgan seperti ini. Oke, ini negasi. Ini ya, silakan dicermati. Mungkin saya tidak sampaikan. Mungkin saya stop dulu sampai beberapa menit. Kalau Bapak Ibu bisa dicermati lewat video ini atau mau biar lebih jelas silakan di screenshot. Kemudian lihat. Nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan ini negasi P atau R. Ini apa artinya? Sesuai hukum implikasi, jika ada negasi P atau R itu kan artinya jika P maka R. Kan itu. Nah, jika ini di out atau T, ini kan negasi Q atau Q kan hasilnya T sesuai dengan hukum komplement atau negasi. Sehingga akan menghasilkan ini dengan ini akan menghasilkan T. Jadi menurut sesuai hukum dominasi ya. T berarti itu terbukti. Maaf, T itu bernilai benar. Jadi kan sesuai pernyataan kita yang di atas, kita buktikan dia merupakan suatu tautologi. Karena dia bernilai T atau benar, maka kita terbukti. Jadi apa artinya? Argumen dari jika P maka Q dan jika Q maka R, maka jika P maka R dengan menggunakan aljabal proposisi merupakan suatu tautologi. Jadi silogisme hipotesis tersebut kita katakan sah atau valid. Oke, soal terakhir, soal yang nomor 3. Buktikan keabsahan argumen berikut dengan menuliskan langkah-langkah dan aturan-aturan yang digunakan untuk pembuktian. Kita ada 2 premis ya. Premis 1 yang ini. Jika P dan Q, maka R dan S. Premis kedua, negasi R atau negasi S. Kesimpulannya adalah negasi P atau negasi Q. Jawaban, kita hanya perlu sampai 5 langkah ya. Pertama kita tuliskan dulu premis pertama.
jika P dan Q maka jika R dan S. Kemudian premis kedua ini negasi R atau negasi S. Sesuai hukum De Morgan, jadi hukum De Morgannya adalah sesuai hukum De Morgan yang nomor 2 premisnya ini. Negasi R atau negasi S kita ubah menjadi hukum De Morgan sehingga negasi dalam kurung R dan S. Ingat ini tandanya berubah. Kemudian dari premis nomor 1 dan nomor 3 ini Bapak Ibu silahkan dilihat. Anggap ini M, ini N. M, N. Ini N, M. Jika M maka N, kemudian negasi N sesuai dengan modus Tholen, maka kesimpulannya adalah negasi M. Jadi negasi P dan Q. Ya. Sehingga sesuai dengan hukum De Morgan, kita kembalikan negasi P, karena ini dan akan menjadi atau negasi Q. Jadi sama ya dengan yang di sini. Jadi simpulan tersebut adalah argumen tersebut sah atau valid atau terbukti. Baik Bapak Ibu, itu saja dulu untuk hari ini. Jika berkenan, silakan di like, komen, share, dan subscribe. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.